Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran online masih tentang performance appraisal berbasis KPI ya. Jadi dalam video-video sebelumnya kita sudah belajar mengenai bagaimana merumuskan KPI, bagaimana melakukan scoring KPI dan melakukan monitoring KPI. Bahkan saya sudah memberikan banyak contoh mengenai KPI dari berbagai fungsi ya. Nah, di dalam kesempatan kali ini kita kemudian akan bicara yang aspek kedua dari PA, yakni kompetensi ya. Jadi bagaimanapun kita tetap harus mengukur kompetensi ya mas-mas mbak-mbak ya. Tidak hanya KPI karena proses itu juga perlu ya kecakapan itu. Seringkali KPI menjadi gagal dicapai targetnya karena memang kecakapan karyawan di tempat Anda itu kurang bagus ya. Nah, kadang-kadang saya menemui klien saya buruk rupa cermin dibelah ya karena KPI-nya tidak tercapai kemudian menyalahkan KPI-nya. Tidak seperti itu ya. Jangan seperti itu. Beberapa kali KPI-nya tidak tercapai, ya mungkin karena kecakapan atau kompetensi SDM di kantor Anda tidak maknyus, kurang cetar membahana. Ya. Nah, karena itu kita akan bicara ya di depan Anda ini ya, di slide yang di depan Anda ini saya sampaikan kembali ya, bahwa penilaian kinerja karyawan performance appraisal itu terdiri dari dua ya, aspek result sama aspek kompetensi ya, ingat ya. Jadi kita sudah bicara mengenai aspek result atau KPI, Key Performance Indicators, dan yang sekarang kita akan bicara yang aspek kompetensi atau kompetensi dan perilaku. Nah, mari coba kita lihat di slide berikutnya ya, di depan Anda ini. Di depan itu saya cerita bahwa kompetensi itu memang ada dua ya, jenisnya mas ya, mbak-mbak ya, bapak, ibu-ibu, yakni kompetensi manajerial atau kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan mengelola pekerjaan dan membangun interaksi dengan orang lain. Ya, soft skills, seringkali disebut soft skills ya, misalnya problem solving, leadership, communication, inisiatif, innovation, creativity, customer service itu soft skills. Ya, soft skills, berhubungan dengan manusia ya, berinteraksi. Nah, kadang-kadang itu yang lebih rumit itu ya, kompetensi yang berhubungan dengan manusia, karena manusia itu kan macam-macam mas ya, kepribadiannya. Jadi kadang-kadang menimbulkan komplikasi, ya, harus luas. Nah, yang kedua adalah kompetensi teknis atau hard kompetensi, jenis kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional pekerjaan, berkaitan dengan seluk-beluk teknis yang berkaitan dengan pekerjaan yang ditekuni, misalnya electrical engineering, accounting skills, computer skills, marketing management, recruitment skills, dan lain-lain. Ya, jadi kalau kompetensi teknis ini lebih bersifat ini masih ya mbak-mbak ya, teknis pekerjaan Anda. Kalau Anda orang HRD, Anda harus mengetahui mengenai recruitment skills, mengenai human resource strategy, mengenai HR planning misalnya, mengenai training and development skills gitu ya. Jadi seperti itu ya. Nah, di halaman berikutnya nih saya kasih contoh ya. Kasih contoh kompetensi yang layak dimiliki oleh orang HRD ya. Untuk kompetensi manajerialnya mungkin seperti ini ya. Communication skills, leadership, planning and organizing, problem solving skills itu yang lazim digunakan. Kompetensi-kompetensi manajerial yang lazim digunakan ya di berbagai posisi. Nah, untuk kompetensi teknisnya karena Anda orang HRD misalnya, tentu seperti ini ya bunyinya ya, Anda harus paham mengenai HR management and strategy, kompetensi mengenai recruitment skills, kompetensi mengenai performance management yang sekarang kita pelajari ini ya, kompetensi mengenai career planning, dan juga kompetensi mengenai OD atau organizational development. Jadi itu contoh KPI untuk kompetensi untuk orang-orang HRD. Kompetensi softnya ada 4 misalnya, kompetensi teknisnya ada 5. Ya, contoh saja itu mas. Ya. Nah, di halaman berikutnya Anda bisa lihat contoh yang berikutnya ini ya, kompetensi untuk seorang supervisor marketing misalnya atau asisten manajer marketing misalnya. Kompetensi manajerialnya sama ya, communication skills, leadership, planning and organizing, problem solving skills. Tapi kompetensi teknisnya berkaitan dengan marketing. Misalnya seorang asmen marketing harus paham mengenai marketing management, sales management, consumer behavior, dan marketing research. Nah, idealnya kompetensi manajerial dan kompetensi fungsional itu dua-duanya diukur ketika performance appraisal mas ya. Biasanya di banyak perusahaan kompetensi teknis itu hanya disebut saja satu ya, kompetensi teknis pekerjaan. Boleh saja sih, tidak di breakdown. Karena mungkin perusahaannya belum punya model kompetensi ya. Dia belum paham untuk seorang marketing itu apa sih kompetensi teknisnya apa saja.
untuk seorang HR manager itu kompetensi teknisnya apa saja. Mungkin Anda belum punya. Ya. By the way, kalau Anda belum punya, Anda bisa melihat video saya yang lain, judulnya kompetensi based HR management. Ya. Di dalam video itu saya menjelaskan dengan lebih detail dan lengkap mengenai bagaimana menyusun model kompetensi, bagaimana mendesain kompetensi teknis untuk posisi orang-orang HRD. Anda bisa lihat video itu. Nah, kembali ke sini ya, jadi ada kompetensi manajerial dan kompetensi teknis itu sebaiknya dilacak semua dalam satu tabel ya. Ketika Anda punya PA, formulirnya itu menampilkan kompetensi soft dan kompetensi teknis. Kompetensi teknisnya tidak hanya disebut satu geluntung saja ya, satu gitu ya, general. Kemampuan teknis gitu, sering saya lihat di banyak perusahaan ya. Idealnya Anda tidak hanya menulis kompetensi teknis seperti itu, tapi membreakdown lebih detail lagi. Ya, memang konsekuensinya jadi formulirnya mungkin agak lebih panjang ya, dan juga formulirnya mungkin jadi berbeda-beda tiap posisi ya. Untuk posisi marketing, HRD, keuangan mungkin kompetensi manajerialnya disamakan gitu ya. No problem disamakan, karena itu posisi manajerial semua. Bahkan untuk posisi staf produksi, staf marketing, staf HRD itu mungkin kompetensi manajerialnya mungkin sama ya, tidak apa-apa. Tapi untuk kompetensi teknisnya kan berbeda-beda. Ya. Nah itu mungkin saran saya Anda cantumkan 3 kompetensi teknis lah per posisi gitu ya. Tidak usah sampai 5, cukup 3 gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda juga tidak sanggup ya, akhirnya sama seperti yang tadi saya cerita. Di banyak perusahaan hanya disebutkan satu saja, kemampuan teknis gitu aja, cukup. Yaitu mungkin oke ya kalau Anda tidak punya resource ya. Tapi kalau Anda mau lebih cetar membahana, kalau bisa ya kompetensi teknisnya di breakdown juga, seperti yang tadi saya contohkan tadi ya. Nah, di sini saya menyebutkan contohnya ini Mas ya, contoh kompetensinya ya. Jadi di tabel di halaman berikutnya Anda bisa lihat. Jadi ini saya contoh kompetensi manajerialnya ya. Jadi ada kompetensinya ya, ada 5 itu, leadership, kemudian planning, kemudian komunikasi, kemudian problem solving, dan kemudian leadership. Ya. Jadi contohnya seperti itu Mas. Ya. Untuk kompetensi manajerial ini sebaiknya memang tidak usah banyak-banyak Mas ya. Mungkin maksimal 10 lah ya. Saya kadang-kadang melihat di banyak perusahaan kompetensi manajerialnya itu sampai 15, sampai bahkan 20 gitu ya. Menurut saya terlalu banyak itu. Sehingga atasannya nanti malah bingung, ngasih nilainya jadi pakai perasaan, pakai feeling saja, karena terlalu banyak. Riset-riset membuktikan kalau Anda ngasih kompetensi untuk dinilainya terlalu banyak, sampai 15, sampai 20, riset membuktikan atasannya malah confused. Paradox of choices itu namanya, paradox of choices. Terlalu banyak pilihan membuat orang makin bingung. Ya. Jadi kalau bisa, mungkin saran saya kompetensi manajerial cukup 5, seperti yang contoh saya ini, kemudian kompetensi teknisnya 3. Jadi deh cuma 8. Itu menurut saya masih manageable ya, di bawah 10. Ya. Atau kompetensi manajerialnya 7, kompetensi teknisnya 3, pas 10. Ya, kompetensi teknisnya 3 itu ya disesuaikan dengan jenis posisinya Mas ya. Sekali lagi posisi HRD, kompetensi teknisnya berbeda dengan posisi marketing, dengan posisi finance. Tadi saya sudah memberikan contoh ya di halaman sebelumnya ya, contoh mengenai kompetensi teknis untuk orang HRD. Jadi seperti ini Mas ya, ada skalanya 1 sampai 5, 5 itu istimewa, 1 itu buruk atau poor gitu ya. Dan kemudian disuruh menilai ya atasannya. Nah ini contoh seperti ini memang lazim digunakan di banyak perusahaan ya, formulirnya seperti ini ya. Judul kompetensinya, kemudian skalanya. Pesan saya sekali lagi, kalau Anda punya formulir kompetensi yang terlalu banyak, sebaiknya dipadatkan, jangan lebih dari 10 gitu ya, supaya lebih simpel. Karena ingat juga ada formulir satunya lagi, yakni KPI yang kemarin, yang tadi dalam video sebelumnya sudah kita bikin juga. Ya. Jadi ini adalah contohnya Mas ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana atasannya memberikan penilaian supaya faktual ya, tidak hanya pakai perasaan, nilainya 3 semua gitu ya, central tendency error ya. Atau misalnya semuanya nilainya 4 semua karena atasannya rikuh ya, mau ngasih nilai jelek sama anak buahnya nggak enak hati gitu ya, rikuh, ngasihnya 4 semua gitu.
sehingga nilainya terlalu inflated gitu ya, terlalu baik hati gitu ya. Atau misalnya atasannya killer gitu ya, nilainya cuma 2 semua anak buahnya, itu juga kasihan. Tidak ada standarisasi, bahaya. Jadi nilai anak buah Anda atau nilai karyawan Anda ditentukan oleh kepribadian atasannya, itu nggak pas. Makanya tadi ada KPI supaya menjadi balance ya. Bahkan bobot KPI-nya 60% ya, kompetensi cukup 40%. Even so tetap harus diajari atasannya supaya bagaimana menilai kompetensi itu dengan lebih objektif ya. Tidak mungkin kita 100% objektif karena ini berkaitan dengan manusia ya. Ada elemen subjektivitasnya tetap ada itu. Tapi kalau bisa itu diminimalkan. Dengan cara apa? Ya dengan cara ini Mas ya. Di halaman berikutnya saya ngasih slide ini bagaimana tugas pokok atasan dalam menilai. Ya. Tugas pokok atasan dalam menilai. Jadi yang pertama adalah observasi, yang kedua record atau recording, mencatat dan kemudian evaluasi perilaku dan kompetensi anak buahnya. Jadi ini Mas, Mbak-mbak ya, Bapak, Ibu-ibu ya, Anda harus ngajarin atasan Anda supaya melakukan proses ini. Yang sering terjadi mereka jam tuh evaluasi yang langsung di akhir tahun, langsung jam yang warna hijau itu evaluate. Dan basisnya ingatan, padahal ingatan kita itu sangat pendek Mas. Makanya sering terjadi recency error. Jadi yang diingat oleh atasannya hanya kejadian-kejadian di bulan Oktober dan November gitu ya. Sehingga anak buah yang cerdik itu dia berbaik hati sama atasannya di bulan-bulan ketika mendekati PA gitu ya. Karena itulah yang diingat oleh karya atasannya. Sebaliknya kejadian-kejadian yang mungkin jelek di bulan Februari, di bulan Maret, itu sudah dilupakan oleh atasannya. Atasannya hanya mengingat hanya di bulan Oktober dan November yang mendekati akhir tahun. Itu namanya recency error. Nah jangan seperti itu, atasan juga harus kita latih supaya bisa melakukan observasi, bisa melakukan recording dengan akurat, supaya evaluasinya itu menjadi lebih kredibel, lebih magnus. Oke? Nah dalam video berikutnya nanti saya akan cerita nih bagaimana 3 langkah ini diterjemahkan dalam kenyataan ya, menjadi action. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya.